wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan matkul PIE yang berjudul Ekonomi Kreatif. Slide selanjutnya akan dipaparkan oleh Natalia. Natalia, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, yang pertama ada pengertian ekonomi kreatif. Ini menurut beberapa menurut beberapa ilmuwan, yaitu John Hawkins, yaitu adalah kreatif ekonomi, yang dimana how people make money from ideas. Jadi menurut John Hawkins, ekonomi kreatif itu sebuah kegiatan ekonomi yang di-input atau di-output adalah gagasan gitu. Terus yang kedua ada LPGM, Ekonomi Kreatif 2009 sampai 2015. Jadi kalau menurut dia, ekonomi kreatif itu penciptaan nilai tambah, ide, sama ilmu pengetahuan. Slide yang selanjutnya ada pengembangan ekonomi kreatif Indonesia itu dari tahun 2009 sampai 2015. Jadi era baru ekonomi itu setelah adanya ekonomi pertanian, ekonomi industri, dan ekonomi informasi. Terus yang slide selanjutnya ini adalah sub atau subsektornya. Jadi ada beberapa itu menurut Inpres nomor 6 tahun 2009 tentang pengembangan ekonomi kreatif. Itu ada periklanan atau advertising. Yang kedua ada arsitektur. Ketiga, pasar seni dan barang antik. Yang keempat, kerajinan. Yang kelima, desain. Yang keenam, fashion. Ketujuh tuh video, film, fotografi. 8, permainan interaktif. Terus musik, seni pertunjukan, penerbitan dan pencetakan. Terus layanan komputer, perangkat lunak, televisi dan radio. Yang terakhir ada riset dan pengembangan. Selanjutnya ini sama juga tentang subsektor. Menurut RPJM Ekonomi Kreatif 2009 sampai 2015 ada yang pertama animasi, kedua arsitektur, ketiga desain, keempat fotografi, kelima musik, keenam kerajinan, 7 kuliner, 8 fashion, 9 tuh peneliti dan pengembangan, 10 penerbitan, 11 perfilman, 12 periklanan, 14 permainan interaktif, 15 seni pertunjukan, terus seni rupa, teknologi, informasi, dan televisi dan radio. Yang terakhir adalah video. Silakan dikembalikan kepada moderator. Oke, slide-nya akan dibacakan oleh Alia Jia. Waktu dan tempat dipersilahkan. Ya. Jadi dasar hukum dari Peraturan Presiden RI nomor 72 tahun 2015 tentang perubahan atas Perpres nomor 6 tahun 2015 tentang Badan Ekonomi Kreatif. Nah, Badan Ekonomi Kreatif adalah lembaga pemerintahan non-kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri yang membidangi usaha pemerintahan dan di bidang pariwisata. Selanjutnya, maaf, Natali. Natali boleh di next. Nah, selanjutnya, tugas dan fungsi Badan Ekonomi Kreatif yaitu bertugas membantu Presiden dan merumuskan penetapan, pengordinasikan, dan sinkronisasi kebijakan ekonomi kreatif di 9 bidang ekonomi kreatif. Yang pertama yaitu perancangan dan pelaksanaan program ekonomi kreatif. Kedua, pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kebijakan dan program ekonomi kreatif. Ketiga, pemberian bimbingan
teknis dan supervisi atau pelaksanaan kebijakan dan program ekonomi kreatif. Keempat, pelaksanaan pembinaan dan pemberian dukungan kepada semua pemangku kepentingan ekonomi kreatif. Kelima, pelaksanaan komunikasi dan koordinasi dengan lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintahan non-kementerian, pemerintah daerah, dan pihak lain yang terkait. Keenam, itu pelaksanaan fungsi lain yang ditugaskan Presiden yang terkait dengan ekonomi kreatif. Selanjutnya, yaitu hubungan ekonomi kreatif dan branding nasional. Membangun nation branding dalam upaya meningkatkan daya saing sektor pariwisata. Branding adalah strategi mempresentasikan sebuah negara dengan sasaran menciptakan nilai-nilai reputasi lewat turisme, keadaan sosial ekonomi, kemasyarakatan, dan investasi. Selanjutnya disampaikan oleh moderator, tolong. Oke, slide selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri. Di slide ini menjelaskan tentang perkembangan ekonomi atau industri kreatif di Indonesia dalam era globalisasi. Perkembangan industri kreatif di Indonesia terus mengalami peningkatan. Hal ini berarti Indonesia mampu bersaing pihak asing dengan melakukan inovasi dari segi ekonomi kreatif. Mengingat era globalisasi, ini membutuhkan ide kreatif bagi para pelaku ekonomi. Nah, industri kreatif di Indonesia sendiri sudah didukung oleh pemerintah melalui Bekraf atau Badan Ekonomi Kreatif, di mana adanya badan tersebut dapat memfasilitasi setiap pelaku ekonomi untuk berinovasi dan menghasilkan bisnis yang berada di industri kreatif. Next. Slide selanjutnya membahas tentang kontribusi ekonomi atau industri kreatif terhadap GDP dan penyerapan tenaga kerja di Indonesia. PDB sektor ekonomi kreatif, PDB Ekraf tahun 2014, yaitu sebesar 784 triliun. PDB Ekraf tahun 2015 sebesar 852 triliun. Kontribusi PDB ekonomi kreatif 7,38%. Pada tahun 2017, sektor ini menyumbang 990 triliun dan menyerap tenaga kerja sebanyak 17,4%. Dan tahun ini diproyeksikan menyumbang PDB sebesar 1,141 triliun dan menyerap tenaga kerja sebanyak 18,2%. Next. Oke, slide selanjutnya membahas tentang peluang ekonomi kreatif Indonesia. Poin pertama, menciptakan lapangan kerja dan mengentaskan kemiskinan. Poin kedua, pangsa pasar hasil industri kreatif baik lokal, nasional maupun global cenderung meningkat. Poin ketiga, ekspektasi konsumen terhadap produk industri kreatif semakin tinggi. Next. Dan yang terakhir, tantangan. Poin pertama, globalisasi dan perdagangan bebas yang menuntut daya saing tinggi. Poin kedua, kemajuan teknologi yang semakin cepat. Poin ketiga, semakin tingginya persaingan produk luar dan jumlah pesaing. Poin keempat, kurang diminatinya produk dalam negeri sebagian besar masyarakat. Dan poin terakhir, kualitas produk pesaing yang lebih tinggi karena sudah menggunakan perangkat teknologi. Next. Oke, thank you. Sebelum saya tutup, saya akan memperkenalkan anggota saya. Di sini ada Natalia Devi, yang kedua ada Alia Fauziah, dan yang ketiga ada Muhammad Rashid Ridho, dan yang terakhir saya sendiri, Fauzan Helmi. Mungkin cukup sekian presentasinya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.